Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana ya guys ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya guys ya, supaya Anda semua tidak ketinggalan informasi yang kita bagikan ya guys ya. Jadi ini saya akan membagikan tips bagaimana perawatan sawit yang simple sekali guys ya, cepat besar ya guys ya. Jadi ini saya kasih tahu kan ya guys ya, ini usia sawit adalah 11 bulan guys. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pembelian bibit guys. Bibit ini kecil sekali dulunya guys, adalah sekiranya 5 helai daun ya guys ya. Kemudian yang kedua adalah pembersihan lahan. Setelah selesai lahan steril, kemudian dipanceng, langsung ditanami kelapa sawit ya guys ya. Nah, bagaimana untuk proses penanamannya guys? Yaitu adalah berikan rock fosfat guys. Di dalam lubang tanamnya kita berikan rock fosfat sebanyak setengah kilo ya guys ya, atau 1 kilo di dalam lubang tanam. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah 1 bulan kemudian berikanlah urea ya guys ya. Setelah itu saat tumbuh baik kelapa sawitnya, berikan lagi TSP ya guys ya. Jadi kemudian kita berikan lagi urea. Jadi urea TSP, urea TSP, urea TSP, terus seperti itu guys ya. Nah, sampai juga untuk perawatan pengendalian gulma ya guys ya. Tentu perlu diperhatikan untuk pengendalian gulmanya. Apakah memang posisinya itu serut? Kalau memang serut, kita harus kendalikan gulmanya supaya tidak ada persaingan unsur hara ya guys ya di dalam tanaman itu sendiri. Ini adalah daunnya sudah sangat hijau-hijau sekali ya guys ya. Nah, kemudian kita tambahkan juga untuk unsur magnesiumnya ya guys ya. Jadi unsur magnesiumnya adalah dolomit ya guys ya. Kita masukkan jebres di situ sebanyak 1 kilo per batang guys ya, melingkar merata. Jadi supaya pH tanahnya itu naik bagus, dan juga magnesiumnya tuh cukup untuk memasak unsur hara yang ada bersama dengan nitrogen, dan kombinasi sinergi dengan pupuk yang lain seperti itu guys ya. Jadi ini praktek di lapangan penyebaran pupuk ya guys ya. Kemudian setelah urea TSP dan kemudian pembersihan gulma, kita juga perlu kadang membuat piringan ya guys ya, supaya piringan itu bagus, supaya terjaga guys ya, supaya bersih, dan kemudian pupuk yang kita berikan itu tidak dimakan oleh gulma ya guys ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pupuk ya guys ya. Kemarin tuh yang terakhir adalah pupuk Yaramila ya guys ya. Pupuk Yaramila 16 yaitu 16 nitrogen, 16 fosfat, dan 16 kalium ya guys ya. Ini untuk pemasukan kaliumnya hanya ada di NPK 16 kemarin ya. Belum kita berikan KCl sama sekali ya guys ya. Jadi ini baru kita berikan itu. Nah, kemudian kita sambung lagi dengan pupuk kandang. Supaya apa? Supaya badannya itu batangnya merekah. Batangnya merekah, penampang akarnya memanjang guys ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pemupukan kohe ayam ini adalah jangan dibuka guys ya di dalam karungnya ini. Supaya apa? Supaya biar matang dulu guys di dalam situ. Kalau kita langsung sebarkan maka dia akan posisinya panas guys. Kalau dia panas, dia dapat menyerang kesehatan kelapa sawit itu sendiri, bukan menjadi unsur hara, malah menjadi bumerang bagi kelapa sawit induk sendiri. Dan juga yang perlu diperhatikan, jangan terletak di pangkal batang ya guys ya. Diusahakan di ujung tajuk ya guys ya, saat pemberian kohe ayam ya guys ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya guys ya. Nah, setelah itu, kalau memang teman-teman mau menyebar kohe ayam itu secara melingkar merata, itu setelah umur kohe ayam itu 1 bulan terpendap di dalam karung ya guys ya, supaya matang guys ya pupuknya. Jangan sampai salah langkah ya guys ya. Mungkin itu saja guys ya, sampai dengan umur 11 bulan. Untuk dosisnya sendiri, urea itu ya setengah kilo, TSP setengah kilo. Yang jelas itu ya guys ya, rutin pemupukannya guys. Kita harus peka terhadap tanaman kita seperti itu teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana. Sampai ketemu lagi ya guys ya.